Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk. 2 pekan yang lalu barangkali kita sempat heboh ya dengan kalimat yang mengatakan bahwa ini saatnya sudah mulai terbenam buat startup ya, karena masa kemasannya sudah mulai redup, seolah-olah mengatakan bahwa startup itu seperti tidak ada masa depannya begitu ya, karena 1-2 startup yang mem-PHK karyawannya kemudian di-blow up, viral, dan selalu dilihat dari sisi negatifnya. Padahal ada banyak faktor dan bisa saja apa yang terjadi dengan startup tersebut ketika mengurangi karyawannya adalah bagian dari pertumbuhannya ke depan. Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Salam dahsyat untuk Anda semuanya. Pagi hari ini saya Lanur Lija berkesempatan ketemu langsung ya dengan Mbahnya Dahsyat, Pak Tung Desem Waddingin. Selamat pagi Mbak Dahsyat. Pagi yang dahsyat. Semangat, yes. Semangat. Nah, pagi ini nih Smart Listener, karena tadi saya sudah membukanya dengan soal startup ya, yang belakangan tuh orang jadi mulai khawatir dengan banyaknya pemberitaan-pemberitaan yang kayaknya miring, negatif gitu ya, tanggapan-tanggapannya terhadap startup yang mengalami perubahan signifikan, mengurangi karyawannya ya. Nah, tapi pagi ini kita mau berbagi bersama dengan Pak Tung 5 hal penting untuk sukses startup. 5 hal penting apa aja? Siapin catatannya ya kan, supaya bisa nanti dipelajarin ya. Oke, saya nggak ingin membuang waktu, kita mau minta tanggapan awal dulu deh dari Pak Tung sendiri gitu ya, melihat beberapa waktu yang lalu ketika banyak startup mem-PHK karyawannya, lalu langsung dianggap, wah ini startup udah hilang masa keemasannya. Apa tanggapan Pak Tung? Silahkan. Ya, jadi manusiawi sekali toh. Jadi para investor tentu saja akan melihat bahwa ini ada harapan enggak, terus kemudian menghasilkan uang enggak. Kalau growth juga enggak, menghasilkan juga enggak. Nah, terus apa? Mau buang duit. Jadi ketika seorang investor mau memberikan dananya itu kan perhatiannya, oh ini masa depannya ada enggak, kan gitu ya. Terus growth-nya seperti apa, pertumbuhannya mereka. Profit enggak gitu. Kalau profit enggak begitu growth, tapi profitnya juga lumayan dan oke lah, mereka masih lumayan karena ada profit yang mereka bisa hitung dengan return on investment-nya. Kalau growth, mereka mungkin punya harapan. Sekarang growth enggak, profit enggak, ya sudah investornya enggak mau store. Kalau investornya enggak mau store, terus kemudian startup-nya apa yang terjadi? Ya terpaksa mengurangi karyawan. Mulailah efisiensi, mulailah masuk ke dunia nyata. Karena banyak yang masuk ke yang namanya dunia penuh harapan. Oke. Dan tentu saja kalau kita dalam hidup tanpa harapan, kita mati bunuh diri. Tapi kembali lagi, harapan terlalu besar atau bahkan Anda memastikan bahwa harapan itu pasti terjadi, itu namanya halusinasi. Nah, ini tetap harus ada aksi ya, supaya nggak halusinasi, harus ada aksi gitu ya Pak Tung. Yes. Okay. Dan aksi dan hasil. Aksi doang tidak ada hasilnya, ya halusinasi juga nih. Jadi seringkali kita membodohin diri, loh saya sudah melakukan ini, sudah begini loh. Jadi kalau sudah begini cetak gol enggak? Golnya enggak lah, terus growth juga enggak, hasil juga enggak. Nah, investornya goodbye my love. Goodbye my love ya karyawannya terpaksa goodbye my love juga. Nah, jadi semuanya itu wajar kok, wajar saja. Yang banyak sekali semua startup ini dimulai dengan satunya adalah harapan. Nah, harapan perlu, perhitungan perlu, hasil perlu, tindakan perlu, kan gitu loh ya. Jadi kalau kita mau sukses ternyata ada 5 hal yang perlu diperhatikan di dalam kita memulai sebuah satu yang namanya startup. Nah, silakan Mbak Ola. Baik, yang pertama kapan sih Pak Tung waktu yang tepat, timing yang tepat untuk kita artinya mengawali startup, membuka startup begitu ya. Timing barangkali termasuk juga di mana gitu ya. Kalau di mana mungkin sekarang karena dengan kemajuan teknologi sudah di mana saja ya. Saya tinggal di Yogyakarta, saya bikin startup pun kemudian meng-Indonesia begitu itu juga bisa. Tapi timingnya nih Pak Tung, kapan waktu yang tepat? Silahkan Pak Tung. Ya, jadi kalau kita mau sukses itu nomor satunya adalah timing. Jadi maksudnya di sini kapan timing yang tepat gitu ya. Jadi contohnya misalnya begini, kegagalan perusahaan startup itu timingnya luput misalnya. Jadi ketika Anda di pandemi, idenya beda sekali. Jadi
timing itu semuanya ada siklusnya. Nah, sekarang kalau misalnya Anda ada contohnya begini. Jadi kalau sudah sunset, satu industri yang sudah sunset, kemudian Anda geber misalnya hari ini persewaan videotape. Mungkin Mbak Ola sudah lupa videotape kayak apa bentuknya gitu ya. Apalagi teman-teman yang baru lahir di tahun 85-an atau 85 95 gitu mungkin sudah tidak paham tentang videotape itu apa. Nah, demikian juga kalau kita misalnya seperti Telkomsel, terus kemudian fokus kepada ya wes sekarang saya mau SMS-an dicas saja per satu SMS berapa misalnya, ataupun jadi ternyata dia tidak fokus kepada satu yang namanya internet. Nah, nanti akan berubah. Dunia ini yang namanya ilmu pengetahuan itu sebetulnya satu yang melakukan namanya deflasi. Maksudnya apa deflasi? Zaman di tahun 62-an itu ternyata komputer itu mengalami kalau satu chip itu harganya $1 juta. Tapi ada yang namanya hukum Moore. Hukum Moore itu setiap 18 bulan atau 1,5 tahun. Itu ternyata kecepatannya berubah jadi 2 kali lipat lebih cepat dari sebelumnya. Dengan harga 27% lebih murah. Jadi komputer yang tadinya tahun 62-an itu harganya $1 juta untuk chipnya aja. Jadi kalau untuk bentuk komputer berpuluh-puluh juta dolar, beratus-ratus juta dolar gitu ya. Sekarang tinggal 0,2 sen. Jadi 1 sen aja enggak ada. Jadi begitu murahnya dengan terjadinya deflasi ini, teknologi akan berkembang demikian cepatnya. Ya. Nah, kalau Anda sedang trennya sunset gitu ya, Anda nekat ke arah sana, tidak bergabung dan tidak bahkan memimpin untuk unggul di bidangnya. Contoh misalnya mobil yang masih pakai minyak bumi, nah ya 10 tahun lagi mungkin sudah sangat-sangat berkurang. Jadi betul. Mungkin masih ada tapi berkurang. Demikian juga. Nah, kalau kita melihat timing seperti ini, jadi misalnya industri apa yang bagus, misalnya batu baterai, misalnya kalau Anda melakukan inovasi batu baterainya bagus. Terus listriknya tenaga dari matahari, bagaimana? Tenaga matahari selnya sudah lebih murah. Kenapa saya pergi ke Tiongkok pada waktu 2019 ya, 2019 sebelum Covid itu saya ke Tiongkok pada waktu itu untuk cari untuk mengantisipasi satu yang namanya jenis-jenis bisnis yang akan menuju ke depan. Tetapi jadi timing ini betapa pentingnya. Kalau Anda belum waktunya juga berat. Kalau misalnya sudah lewat, ya sudah goodbye. Sudah. Oke. Kalau gitu Pak Tung, supaya kita tahu timing yang sangat tepat begitu, kita harus apa sih ngeker gitu ya, ngikutin tren, ngikutin. Oke, nggak bisa tahu. Jadi kita hanya jauh mata memandang, telinga mendengar, hati merasakan. Jadi ternyata kesuksesan sebuah startup itu banyak yang terkait dengan timing. Saya kan startup saya tuh buka usaha itu sekarang sudah 60 gitu ya, 60 usaha gitu. 60 usaha itu 27 sudah game point gitu ya. Sekarang masih ada 32 lagi. Nah, pada waktu saya mulai buka dan tutup perusahaan dan saya menyaksikan banyak perusahaan yang buka tutup juga sepanjang karir di dalam bisnis saya, itu ternyata faktor timing juga sangat-sangat berpengaruh. Kayak zaman dulu saya terlibat di .com company, itu juga termasuk misalnya saya terlibat di skyquestcom.com. Itu sebetulnya model bisnisnya hampir seperti YouTube gitu ya. Tapi waktunya belum. Jadi kekuatan keuangan kita boleh nggak kalau Anda belum waktunya boleh, tapi Anda butuh uang yang cukup banyak untuk tahan. Baik. Kalau Anda mau tahan, goodbye my love. Yes. Baik. Berarti butuh kepekaan dan sensitivitas bisnis lah begitu ya, Pak Tung ya, dan itu terasah lewat pengalaman. Pak Tung, nanti kita bahas lebih lanjut ya di yang sesi kedua, bicara tentang hal yang kedua juga dari 5 hal penting yang membuat startup bisa sukses. Apa itu? Ini berkaitan dengan tim. Apakah Anda termasuk yang sulit banget untuk bisa mendapatkan tim begitu ya? Kami jeda sesaat. Kami undang Anda juga untuk bergabung dan bertanya melalui WhatsApp kami di 0812 11 12 959 atau ke YouTube di kanal Smart FM. Kami jeda sesaat. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Hai Smart Listener, kabar gembira untuk Anda semuanya. Sekarang mendengarkan Smart FM sangat mudah. Knowledge. Business information. Download aplikasi Joox Music di Play Store dan Anda bisa mendengarkan Smart FM dimanapun, kapanpun dengan sekali klik.
Ini loh Mam, radio kesayangan Papa. Kalau pagi, Papa kan paling senang dengerin Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM, Business and Inspiration. Smart Listener, tebar hewan kurban dompet duafa hadir kembali di tahun ini agar menjadi manfaat hingga pelosok negeri. Ayo salurkan kurbanmu di dompet duafa terpercaya sejak tahun 1994. Untuk kambing standar Rp1.945.000, kambing medium Rp2.225.000, kambing premium Rp2.595.000, satu sapi Rp13.645.000. Segera kunjungi kurban.dompetduafa.org atau transfer bank melalui nomor rekening BSI 915-389-4000, BCA 237-301-4443 atas nama Yayasan Dompet Duafa Republika. Informasi dan konfirmasi bisa melalui WhatsApp 08111 544488. Ayo kurban sekarang. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus bisa. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung Desem Waddingin. Smart Listener dan sahabat yang bergabung, mudah-mudahan ini sudah lebih clear. Bagaimana Patung, sudah lebih oke kah suaranya? Karena tampaknya di teknis nih ya. Mudah-mudahan ini sudah lebih clear. Baik, pagi ini kita mau bahas dan kita lanjutkan pembahasan mengenai 5 hal penting untuk startup bisa sukses. Ini buat Anda yang punya startup, yang baru mulai usaha, segera merapat dan pastikan tuntas mendengarkannya ya. Kalau tadi timing, yang kedua ini adalah soal bagaimana kita bisa punya tim SDM. Hari begini nih ya, walaupun banyak yang mengatakan punya kebutuhan untuk bekerja, tapi juga banyak loh yang menolak pekerjaan begitu Patung, ya kan? Misalkan nih kalau startup biasanya kan pekerjaan-pekerjaannya kan pasti masih berkaitan dengan teknis ya, di dapur urusan racik-meracik, urusan harus berkaitan dengan bersih-bersih ruangan ya. Kalau ini restoran berarti berkaitan dengan maintenance itu peralatan dan sebagainya. Nah, ini dianggap aduh pekerjaan kasar, saya enggak deh gitu. Banyak yang mengatakan gitu. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan tim yang mau juga ya bekerja keras, bekerja bersama-sama, terutama yang jujur. Patung punya formulanya enggak? Silakan. Ya, jadi membentuk tim itu kan tergantung dari satu orang startupnya tadi. Jadi ternyata kalau Anda mau sukses di dalam startup, nomor satu adalah timing. Jadi bukan masalah modal nanti ya yang kelima begitu. Tapi balik lagi yang kedua itu adalah tim. Jadi ketika saya memulai banyak startup, itu ternyata kalau timnya tidak lengkap, terus kemudian startup itu kan bukan hanya urusan internet loh, enggak loh. Kayak saya misalnya, saya melakukan satu yang namanya startup itu kan sudah 60 perusahaan. Sedangkan 27-nya kan sudah 28-nya sudah goodbye, masih ada 32 yang masih jalan dan growth. Nah, dari sana saya perhatikan ketika timnya pincang. Misalnya saya membuat startup yang di dunia internet.
ternyata saya memberikan saham 20% untuk yang membangun aplikasinya saya kasih saham 20%. Perasaan bahwa dengan saham 20% dia mestinya mau kerja giat karena ini perusahaan miliknya dia. Ternyata enggak gitu loh. Karena dia kan punya tanggung jawab yang dimana mereka terima duit juga untuk membuatkan aplikasi perusahaan-perusahaan yang lain. Karena kita hanya ngasih saham, sebenarnya bukan hanya ngasih saham. Kalau perusahaannya akhirnya booming besar, akan jauh lebih besar dibanding apa yang dia terima sebagai seorang karyawan ataupun seorang yang pengusaha yang hanya membuatkan aplikasi-aplikasi sedemikian sehingga dia terima duit karena membuat aplikasi. Tapi karena dia terima duit, dia punya tanggung jawab. Nah, dia fokus kepada yang mana? Kepada yang ngasih dia duit. Yang ngasih saham enggak diperhatikan. Jadi enggak jadi terus. Enggak jadi terus problem. Jadi tim ini jadi bukan istilahnya kita punya goal terus kemudian siapkan tim, no. Tapi tim ini boleh kok memindahkan goal kita. Ajaib ya. Jadi kayak saya tim di Wakuliner. Wakuliner itu kan kita adalah perusahaan catering yang satu terbesar di Indonesia saat ini, gitu ya. Yang kita punya 15.000 item, punya 20 dapur, gitu ya. Jadi satu bulan lumayan ngasih makan sudah di atas 300.000 orang untuk cateringnya, gitu ya. Nah itu ternyata jadi dulu di awal-awalnya kita mempunyai satu startup itu. Yang paling penting timnya dulu, timnya taruh orang yang komitmen. Jadi memilih tim itu satu orangnya komitmen, yang kedua saling melengkapi. Nah, jadi punya komitmen saling melengkapi, bukan saling menjatuhkan. Kalau timnya ribut, iri-irian, tobat gitu. Jadi butuh kelengkapan juga. Contoh, misalnya kita startup satu dengan itu urusan hukum penting nggak? Penting. Penting. Urusan aplikasi penting nggak? Penting. Urusan istilahnya leadernya, tapi butuh orang yang komitmen. Kalau orang misalnya banyak orang datang ke saya, Pak Tung ayo kerja sama gini. Dia betul pengen menggunakan nama saya, menggunakan expertise saya, mungkin menggunakan modal saya, menggunakan kenalan saya. Very nice, itu namanya leverage. Tetapi dia sendiri tidak mau mencurahkan waktunya untuk, kalau kita ngomong paling kasar itu mati hidup di sini. Jadi timnya ketika tidak mati hidup di sini, mereka masih punya sampingan. Saya punya hemat.com zaman dulu gitu ya. Ya pimpinannya kita bayar, tapi dia bayarannya kelihatannya walaupun sudah lumayan menurut kami, tapi berkurang. Jadi sibuk jualan komputer, jualan A, B, C, D, E, G, ya susah, nggak konsentrasi di sana. Sedangkan partner-partner saya yang di sana juga nggak konsen. Saya juga nggak konsen, saya punya banyak perusahaan kok. Nah, jadi ketika saya punya dana, orang punya waktu, ya waktunya saya beli, ekspertisnya saya beli toh. Tapi kalau orangnya tadi masih tidak fokus di sana, ya repot. Jadi butuh yang namanya tim ini, satu tim yang komitmen kalau bisa mati hidup di sana. Kemudian tentu saja isi saling melengkapi. Yang ketiga tim ini harus bisa dipercaya. No trust sudahlah habis semuanya gitu. Jadi tim ini Anda tahu kurang di mana. Misalnya Anda mau kerja sama dengan si A, si B. Anda kurang apa? Mereka bisa melengkapi enggak? Bukan hanya pertemanan. Pertemanan boleh nggak usaha untuk berteman? Boleh, tapi tujuannya memang untuk berteman, bukan untuk berbisnis bersama-sama ya. Gitu. Kalau mau sukses usahanya ya harus melengkapi ilmunya. Patung tadi berkaitan dengan tim ini gitu ya. Ada soal komitmen, trust dan saling melengkapi begitu. Nah, ini nih yang bagian komitmen dan trust ini nih Patung. Saya melihat ada banyak startup yang dia juga pecah karena ya pecah kongsi. Gitu ya, begitu sudah mulai berkembang, sudah mulai ada profit begitu ya, seperti ada pihak-pihak yang merasa, lo kan saya paling banyak kerjanya, saya paling ini gitu, padahal tadi tujuannya kan adalah saling melengkapi gitu ya, ada part bagian masing-masing yang sudah dikerjakan. Bagaimana sih Pak artinya untuk menengahi atau menjembatani pemikiran yang seperti ini? Kan saya sudah kerja lebih banyak nih, saya yang lebih banyak mikir nih gitu kan, padahal ada bagian-bagian. Silakan Pak Tung. Ada dua ya, satu namanya budaya, yang kedua namanya komunikasi. Jadi kalau kita mulai yang kedua dulu, bahwa yang namanya trust itu timbul karena komunikasi. Komunikasi yang terbaik adalah ketemu, tatap muka, tatap wajah. Ulangi pelan-pelan ya. Jadi bisnis nomor satu trust, tapi nomor setengahnya berarti lebih penting dari nomor satu, yaitu komunikasi. Tidak ada komunikasi Anda berprasangka. Loh, saya kerja lebih keras, kerja lebih begini. Jadi sebetulnya harus dikomunikasikan. Jadi kalau Mbak Ola tadi bilang bahwa kalau profit mah rebutan profit. Sebetulnya enggak juga sih.
Kalau rugi, nah itu lagi sibuk menyalahkan juga. Itu juga sibuk ya menyalahkan ya. Lebih. Karena lebih dramatis nih, Pak Tung ya. Lebih dramatis. Kalau profit kan ya hati besar ya sudahlah bagi-bagi, ketemu sama-sama hati besar ya selesai. Tapi kalau sudah rugi, wah lah itu. Kadang profit juga berantem. Tapi dalam hal ini jadi komunikasi dan budaya. Maksudnya kalau komunikasi itu jadi bicarakan bahwa gambar besarnya seperti apa, saling bicarakan. Nah, apakah selalu terpecahkan? Enggak juga. Kalau enggak pecahkan ya sudah bubar ya oke gitu ya. Ataupun kamu beli saham saya atau saham saya kamu beli, silahkan, itu ada jurus-jurusnya. Tapi yang menarik adalah bagaimana menciptakan budaya. Di mana budaya di dalam satu perusahaan ini orang sibuk apa? Sibuk kontribusi, bukan mikiri istilahnya retribusinya, retribusinya. Oh saya dapat apa enggak, tapi sibuk kontribusi. Apa yang bisa kita berikan? Apa yang kita bisa berikan? Apa yang kita bisa berikan? Nah, ketika budaya ini, caranya menciptakan budaya bagaimana? Dua hal. Satu, beri contoh. Yang leadernya memberi contoh, yang shareholdernya memberi contoh. Kemudian yang kedua caranya bagaimana? Ya diulangi. Repetition ya. Ya, setiap hari Jumat itu ada Ustadz TDW itu sebelum Ustadz yang asli keluar gitu, jam 10, jam 11 ada Ustadz TDW untuk TDW Group. Nah itu untuk mengulangi budaya-budaya yang kami inginkan, dan kemudian budaya meningkatkan diri, yang sharing buku kita bayar duit. Tapi kembali lagi yang tidak perusahaan yang tidak sharing buku jadi tidak membaca, tidak begini ya nanti saya dendain, pimpinannya yang saya denda. Dari anak-anak perusahaan saya pimpinannya yang saya denda. Jadi begitu saya tanya anak buahnya ini baca buku apa, enggak ngerti, enggak pernah belajar, enggak apa lagi, ya pimpinannya saya denda. Jadi kita ciptakan budaya untuk mau belajar, mau baca. Kita budayakan untuk istilahnya tadi, memberi lebih dari yang sekedar diterima. Kita fokus. Karena gini, kalau orang hitung-hitungan terus, enggak pernah beres. Jadi karyawan yang paling tidak enak, shareholder yang paling tidak enak, yang sudah ngomongnya gini, loh saya ini sudah gini loh. Nah boleh nggak? Boleh, tapi caranya bukan ngomong begitu, ngomong secara pribadi. Caranya, timing, teknik, serta teknik ngomongnya itu penting sekali supaya tersampaikan. Tetapi kalau sudah di depan umum, apa kemudian ngompori yang lain, wah itu lebih tidak enak lagi. Jadi, namanya provokator ya Pak. Itu ya, jadi budaya perusahaan ini sangat penting untuk apa yang Anda ingat. Seperti di tempat saya. Itu kalau karyawan saya semua saya tanyain, budaya apa sih di perusahaan TDW yang harus dijalani. Oh, nomor satu bisa dipercaya Pak. Yang kedua, memberi lebih dari yang diterima. Lah ini. Memberi lebih dari yang diterima. Enggak toh, berlebih dari yang diterima. Untuk supaya bisa lebih beri dari. Kemudian yang ketiga Anda harus melakukan satu yang namanya tanggung gugat, inisiatif minta tanggung jawab. Jadi jangan nunggu dikasih tanggung jawab. Kan ada 3 tipe karyawan toh. Satu dikasih tanggung jawab nggak selesai. Alasannya A, B, C, D, E, F, terus kemudian lupa. Nah, tipe karyawan kedua bertanggung jawab. Yang nomor 1 tanggung gugat. Loh, kalau tanggung jawab itu ya dia selesaikan. Tetapi seringkali kalau Anda hanya dikasih tugas A, selesai A, seringkali nyebelin. Yang seringkali kalau saya seminar saya sebutkan tuh ada pipa. Jadi orang bangun pipa itu ada batu, pipanya miring-miring sesuai dengan batunya. Mau dipinggirin, batunya enggak mau gitu loh. Karena saya tidak dibayar untuk memindahkan batu. Saya hanya dibayar untuk memasang pipa. Nah, orang yang tidak memberi lebih dari yang diterima, orang yang tidak tanggung gugat, inisiatif minta tanggung jawab, orang yang tidak istilahnya mau memikirkan perusahaan lebih jangka panjang, nah itu problem. Jadi budaya ini yang namanya tanggung gugat ini penting, minta tanggung jawab lebih, kerjakan lebih, mikir lebih. Nah, yang keempat kalau di tim harus satu yang namanya ada satu budaya lingkaran malaikat. Jadi ketika atasan jadi setan atau apa ya kita jadi malaikat lebih dahulu. Nah kalau bawaan jadi setan, mohon maaf lah Anda bawaan mau jadi setan kalah sama atasan Anda bisa out duluan. Tapi kalau Anda di bawah ya Anda lingkaran malaikat. Saya buktikan, daripada marah lebih baik Anda bilang saya buktikan. Nah gitu loh ya. Ketika atasan bersifat jadi setan, marahin Anda tetap jadi malaikat. Baik, Pak Tung kita bahas nanti. Iya, setan bersama langsung nerakanya bareng gitu ya. Pak Tung nanti kita bahas yang ketiga ya dari 5 hal yang membuat startup bisa sukses. Tetap bersama dengan kami Smart Listener. Kami jeda sesaat dan silakan Anda bisa meresapi apa yang baru saja dijelaskan oleh Pak Tung. Kami jeda. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin.
Waktu terus berganti. Setiap masa memberikan makna. Berbagai kemajuan teknologi kian memudahkan, kian mendekatkan. Demikian pula Smart FM. Anda tidak hanya bisa mendengarkan kami melalui FM radio atau streaming di www.radiosmartfm.com. Isn't it nice? Anda juga dapat menyaksikan kami di YouTube channel Smart FM. Bener nggak sih solusi hidup lebih mudah, lebih tenang, dan penuh keberuntungan itu semuanya bersumber dari sebuah pikiran, Mbak? Yes, betul banget. Pastikan Anda subscribe Smart FM. Dan mari lebih dekat dengan kami. Follow Instagram @radiosmartfm959, Twitter @radiosmartfm, dan fanpage Facebook Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia, business and inspiration. Berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan. Tapi kalau bisnis atau usaha Anda tentu tak boleh sampai macet. Agar tidak macet, saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola semakin dikenal bersama Smart FM Network. Business information, wisdom, and inspiration. Bersama Smart FM Network, produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih masyarakat. Promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network dengan jangkauan luas, program-program berkualitas dan inspiratif. Kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses. Segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda di 021 638 74090. Smart FM Network, Group of Radio Kompas Gramedia. Smart FM, Business and Inspiration. Hai Smart Listener, sudah tahu belum? Kini Anda bisa menyaksikan Smart FM. Iya, menyaksikan. Jadi sambil mendengarkan programnya di radio, kami juga hadir live di Facebook Radio Smart FM. Klik fanpage Facebook Radio Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Pastikan ya, Anda bersama-sama kami melalui live Facebook. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung Desem Waddingin. Smart Listener dan sahabat yang bergabung, Anda tengah menyimak Smart Business Talk hari ini, pagi ini bersama dengan Pak Tung Desem Waddingin. Saya ingin menyapa Anda yang ada di Makassar, Manado, Banjarmasin, Balikpapan, kemudian Palembang, kemudian Pekanbaru dan juga Medan. Apa kabar buat Anda yang ada di Surabaya, kemudian Yogyakarta, lalu saya menuju ke Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan kota-kota di sekitarnya. Saya juga yang menyapa Anda yang mendengarkan kami melalui streaming di www.radiosmartfm.com atau yang menyimak kami melalui Jux Music di berbagai tempat di seluruh Indonesia, bahkan di berbagai tempat di negara-negara lain ya. Kemudian saya ingin menyapa Anda yang menyimak kami melalui YouTube di kanal Smart FM. Silahkan buat Anda yang punya pertanyaan. Atau biasanya kalau lagi dengerin kayak gini gitu ya, aduh mau nanya apa. Tapi begitu ketemu rasanya mau nanya semuanya gitu sama Pak Tung ya. Baik, kalau tanggal 23 Juni yang lalu waktu kita mengadakan Smart Business Talk Anniversary Edition ya, begitu Pak Tung. Sampai nih di lokasi, woi itu dari awal sampai selesai itu nggak berhenti yang ngajakin Pak Tung foto gitu ya. Pak Tung foto dong, Pak Tung foto dong gitu ya. Biar nular katanya pinter dan kayaknya gitu. Nah ini kami harus mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Tung sudah berkenan untuk hadir dan menginspirasi banyak kita ya di saat itu meskipun dalam waktu yang sangat singkat 30 menit ya. Nah manfaatnya banyak banget tetapinya dirasakan oleh baik narasumber yang lain maupun juga peserta dari undangan kemudian dari listener sendiri. Ada yang datang dari Banjarmasin dan Pekanbaru Pak Tung, dari Palembang khusus untuk acara tersebut. Itu luar biasa banget sih. Nah, Pak Tung, bicara tentang startup, ada juga kesulitan ketika kita mau mencari ide. Idenya apa ya? Mau bikin apa ya gitu. Bikin yang lagi tren atau yang kita benar-benar mampu. Kalau benar-benar mampu, misalkan kuliner, saya nggak terlalu mampu, tapi lagi ngetren banget. Kopi lagi ngetren banget, tapi saya nggak mampu begitu. Bagaimana menjembatani ini? Pak Tung punya
usulan, punya formula kah, punya tips kah berkaitan dengan mencari ide ya bagi para startup? Silakan Pak Tung. Jadi ingat teman-teman, ini ada 5 gitu ya untuk sukses startup itu seperti apa. Nomor 1 bukan masalah pendanaan, saya lagi nomor 1 timingnya. Kalau timingnya lewat ya goodbye my love gitu. Kalau belum timing, cari jadi sedang sunrise gitu ya, bukan sunset gitu ya. Wah ini masa depannya, belajar untuk baca buku, kemudian lihat tren, bergaul, dan untuk mengetahui timing tepat tren itu ya Anda pergilah ke luar negeri, pergilah ke kota lain, berjumpa dengan banyak orang, bacalah banyak buku, banyak berita, sehingga Anda mulai plus minus mengetahui, ini sedang heboh luar biasa. Kayak Pak Motariadi bagaimana membuat OVO, sebenarnya dia main dulu, pergi kemana? Ke rumahnya Jack Ma gitu loh ya. Jadi, ternyata ini luar biasa, makalah jadilah OVO gitu ya. Sebelum jadi OVO, beliaunya ngobrol-ngobrol dengan saya, jadi itu something yang menarik begitu. Jadi dia sudah melihat tren yang luar biasa. Nah, kemudian jadi setelah Anda melihat timing, kemudian yang kedua, itu Anda mempunyai satu yang namanya tim. Tadi timnya harus komitmen, terus kemudian melengkapi kebutuhan Anda, harus bisa dipercaya kan gitu ya. Jadi, nah kemudian yang ketiga ini adalah tentang ide. Nah, kalau ide, bagaimana Anda punya ide-ide yang istilahnya ini ide itu harus ingat ya, selain sedang lagi up ini, kalau Anda semua ikut-ikutan sama aja, so what gitu loh. Saya ulangi. Kalau Anda misalnya buka restoran lagi kuliner, semuanya kuliner, so what gitu loh. Ya, saya nggak ngerti sih misalnya. Jadi kalau sudah terlanjur besar, silakan. Tapi ide Anda, alangkah baiknya harus punya 3 ini. Lebih apa? Lebih baik, lebih cepat, atau lebih murah. Anda punya lebih apa? Kalau Anda tidak punya lebih, mulailah mengubah, mulailah menambah. Kalau Anda, mohon maaf nih, saya nyebut nama-nama ya, tapi perhatikan. Kalau Anda misalnya tiket.com, agoda.com, hotel.com, booking.com, terus kemudian and so on yang plus minus sama persis. Terus, apa nilai tambah Anda? Jadi ketika Anda mulai buka kuliner, buka startup, buka apa, Anda harus mulai terus memikirkan apa nilai tambah saya. Jadi kalau Anda punya nilai tambah yang bisa dipercaya dan betul-betul bermanfaat. Yang ketiga, perbedaan dramatis. Nah, selesai dah. Jadi sukses itu. Anda boleh cari buku namanya Jumpstart untuk Your Business. Jadi Jumpstart, mendadak lebih menang startnya dibanding Jumpstart Your Business itu. Jadi Jumpstart Your Business ini menceritakan bahwa dia menganalisa begitu 7.000 launching produk baru. Launching produk baru termasuk sama dengan perusahaan yang startup. Ternyata keberhasilannya itu ya dia bisa ramalkan dengan sangat tepat, dengan ketepatan ya 80 sekian %. Jadi bahkan orang yang mulai usaha itu ternyata menurut dia kemungkinan berhasil itu lebih kecil daripada Anda judi di Las Vegas. Seru ya. Oke. Jadi Anda mau judi bakarat, Anda mau judi mau ngitung, mau judi blackjack, Anda mau slot itu kemungkinan menangnya cuma 30% gitu ya. Jadi tapi Anda kalau mulai usaha kemungkinannya berhasil ternyata di bawah itu ada yang bilang 10%, ada yang hanya bilang 4%, ada yang bilang begini ya, kalau di rata-rata misalnya Anda bilang 10% itu sudah lebih rendah dari judi gitu. Nah, untuk itu supaya lebih besar, Anda idenya tadi harus punya nilai lebih. Lebih apa? Okay. Anda kalau 3 ukurannya dia atau jadi kalau dari saya tadi lebih cepat, lebih murah ataupun lebih bagus, lebih apa? Tapi lebih bagusnya ini, jadi Anda kan punya manfaat nyata. Kalau punya ide tapi tidak ada manfaat nyatanya, idenya gila ya gila sungguhan gitu ya. Gila harus plus manfaat itu sama dengan useful. Kalau ide gila tidak ada manfaatnya, tidak useful ya cilaka gitu ya, tidak bisa grow. Jadi karena sebaik-baiknya harus yang bermanfaat ya Pak Tung ya. Ya. Iya, jadi Anda manfaat apa? Ternyata orang-orang sukses ini banyak yang membawa manfaat luar biasa ke masyarakat. Di mana masyarakat maunya rebahan, maunya cari mudah, ada orang yang mau menyelesaikan masalahnya mereka. Selesai. Pesan makan, males. Pesan di Grab atau di GoFood, selesai. No, jadi orang yang menyelesaikan masalah orang dan punya perbedaan dramatis, kalau Anda semuanya sama aku juga samalah. Jadi ide itu harus punya perbedaan dramatis. Oh, perbedaannya so-so kayak di tempat saya. Ketika buka properti, atau kok bisa toh di era-era pandemi begini jualan properti sold out luar biasa 2020 Desember Covid aja. Atau 2021 pada waktu Delta meledak itu satu hari 50.000 di Indonesia, Pak Tung launching properti
tanpa tatap muka hanya di online, boom, bisa 270 sekian properti sold out dalam waktu 5 jam. Lu kok bisa? Nah, karena tadi produknya punya manfaat nyata sungguh, kemudian yang kedua bisa dipercaya. Partner saya sudah 32 tahun di Batam gitu ya. Kemudian yang ketiga punya perbedaan dramatis dibanding produk-produk yang lain. Orang yang lain, developer yang lain pokoknya cari untung semaksimal mungkin, kita enggak gitu ya. Kita ngasih spare untung untuk pembelinya. Kita kasih kolam renang 184 meter, kita kasih fasilitas-fasilitas yang banyak developer males lah membuat seperti hal ini. Jadi, teman-teman semua, apapun bisnis Anda mau startup, apa perbedaan dramatis Anda? Tapi tentu saja Anda harus untung. Iya, harus untung. Tapi kalau untungnya banyak boleh nggak? Bagus selama orang mau bayar Anda kan gitu ya. Supaya mau bayar Anda Pak, ya Anda punya manfaat nyata dan bisa dipercaya. Ya. Oke. Yang berikutnya adalah baik, nanti kita coba kalau ada waktu kita coba tajamkan di bagian ide ini ya, Patung ya. Tapi sedikit sebelum kita jeda, bagaimana ini karena ide ini nanti akan mempengaruhi bisnis model. Ya, bisnis model yang dijalankan itu seperti apa? Penting nggak sih bisnis model ini diformulasikan, diomongin, direncanain? Karena ada banyak yang ya udahlah jalanin lah, kan udah sama-sama tahu. Seringkali banyak di kalangan startup tuh berpikirnya kayak gitu. Udah pokoknya kalau udah tahu udah tinggal jalanin. Nah, seberapa penting kita memformulasikan bisnis model ini dan harusnya bentuk yang seperti apa yang paling pas? Kita mencari tahunya bagaimana? Silakan Patung. Ya, jadi teman-teman semua, jadi kalau kita sudah punya ide yang mempunyai lebih, nah banyak orang ketika presentasi dengan saya nih para startup, wah Pak ini kita idenya gini, wah kelihatannya oke. Pertanyaan berikutnya sebagai seorang investor, kalau Anda nonton film startup Netflix, ya Han Ji Pyong, kalau Anda yang pernah nonton Han Ji Pyong gitu atau Nam Dosan, Anda tim yang mana? Nah, Han Ji Pyong gitu ya, pada waktu di si Nam Dosannya presentasi startup bisnisnya dia untuk minta permodalan. Pertanyaannya Han Ji Pyong sederhana, ya inilah yang keempat. Kapan Anda make money? When you make money. Jadi when you make money ini sangat-sangat penting di dalam startup. Kalau Anda tidak jelas bisnis modelnya, ya pokoknya saya mau usaha, mau membuat website, buat begini. Boleh nggak? Boleh. Bawa manfaatnya tak? Boleh, silakan. Tapi Anda tidak jelas when you make money, para investor, atau yang kelima tadi adalah pendanaan, next, gitu loh ya. Jadi, dan tantangannya startup itu sometimes ketika mereka startup, very good, luar biasa. Jadi bisnis modelnya bagus, luar biasa, kapan make money-nya jelas, kemudian sudah surplus make money, apa yang terjadi? Mereka mendapatkan investor, when you make money-nya jadi tidak jelas lagi. Ketika dunia bumi gonjang-ganjing, lu kok mendadak misalnya salah satu ada startup yang luar biasa, saya tertarik begitu ya. Kemudian saya tak ikut saja, dia minta saya small, saya mintanya double L kan gitu ya, minta L yang besar. Tapi kemudian orangnya datang enggak bisa Pak, atau enggak mau gitu karena dia merasa bahkan grup. Ternyata dengan mudah dia dapat pendanaan karena bisnis modelnya very clear untuk kapan mendapatkan dan mereka sendiri sudah surplus. Ingat ya, di dalam bisnis model itu contohnya gini, Anda dapat duitnya dari mana? Oh, ketika perusahaan Anda jual kepada orang lain. Kalau Nam Dosan itu ketika dia membuat ide, dia kapan make money-nya? Ketika diakuisisi oleh perusahaan yang lain, boleh dibeli oleh perusahaan yang lain. Ketika ada orang pasang iklan, ketika ada orang jual beli, Anda mendapatkan komisi. Apa? When you make money? Harus itu jelas. pertanyaan Dan pentingnya kemudian ya. setelah itu ada satu startup yang datang ke tempat saya, bagus. Kemudian saya mau masuk, mintanya mahal, oke, akhirnya dijual ke orang lain sebagai dalam arti ada shareholder yang masuk, dapat duit, begitu dapat duit, ternyata berapa saat kemudian era pandemi datang ke tempat saya, Pak Tung, ini loh ya, jadi Pak Tung yuk sekarang jadi shareholder yang besar, boleh loh. Ketika saya buka keuangannya, ternyata pengeluarannya sudah sangat besar. Loh kok pengeluarannya sangat besar? Karena gajinya langsung dinaikkan. Dia pemegang saham 79%. Jadi 29% dijual kepada orang lain, 70% kalau orang itu kan berhak menaikkan gajinya sendiri toh. Nah kalau gajinya sendiri, saya masuk besar boleh, tapi gaji kembali yang lama ya. Dia enggak bisa sudah terlanjur nyicil rumah, nyicil mobil ya. Nah itu. Jadi startup belum apa-apa karena dapat pendanaan, menaikkan gaji. Nah pengeluarannya banyak ya akhirnya mati sebelum berkembang. Baik, Patung nanti kita bahas lebih lanjut ya dan beberapa pertanyaan yang masuk kita coba tanggapi ya. Smart Listener kita sampai di sisi yang terakhir, nanti kita coba gali soal bisnis model dan juga permodalan yang sering kali ini juga menjadi isu yang penting dibahas dalam membangun startup. Kita bahas di sesi yang terakhir.
Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Tahukah Anda bahwa data BPS menunjukkan sebaran daging kurban menumpuk di area perkotaan? Pada 2021 lalu, di Jakarta surplus lebih dari 22.000 ton. Berbanding terbalik dengan sebaran daging hewan kurban ke pelosok negeri yang justru kekurangan daging kurban. Inilah alasannya tebar hewan kurban Dompet Duafa selalu hadir setiap tahunnya agar bisa menjadi manfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat di Indonesia. Terima kasih kepada Dompet Duafa. Seperti apa proses yang dilakukan oleh Dompet Duafa sehingga tebar hewan kurban bisa berjalan dengan baik? Simak bahasanya dalam talkshow interaktif di Smart FM, Rabu 6 Juli jam 9 pagi bersama dengan tim Dompet Duafa. Ayo, simak talkshow-nya dan mulai siapkan untuk berkurban. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Presidensi G20 di Indonesia akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Indonesia terpilih menjadi penyelenggara Forum G20 2022. Forum G20 mendominasi 60% dari jumlah penduduk dunia, serta mendominasi 80% GDP dunia, serta mendominasi 75% perdagangan dunia, dan mempunyai tugas untuk membuat kebijakan dalam bidang perdagangan, fiskal, dan keuangan yang kemudian diadopsi oleh berbagai negara lainnya. Lalu apa manfaatnya bagi Indonesia dan apa yang penting diketahui dari penyelenggaraan Forum G20 2022? Simak info terkini G20 di Smart FM setiap Rabu jam 6 dan jam 9 pagi, jam 1 siang dan 4 sore di Smart FM, Business and Inspiration. G20 Indonesia 2022. Recover Together, Recover Stronger. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Listener, untuk satu sesi yang terakhir, terima kasih Anda bersama-sama dengan kami. 5 hal penting untuk startup bisa sukses dimulai dengan timing. Jadi yang pertama justru bukan soal dana atau uang, tapi justru timing. Pas gitu ya, tidak terlalu cepat, tidak terlambat juga. Ada tim, kemudian yang ketiga ide, yang keempat tadi bisnis model sudah sempat dijelaskan sedikit. Lalu kemudian yang berikutnya adalah permodalan ya. Nah, ini ada pertanyaan patung sambil nanti kita tajamkan di bagian bisnis dan juga permodalan. Saya mulai dulu dari Pak Hendy yang bergabung bersama dengan kita dari Medan yang bertanya soal tim ya. Menurut Pak Hendy sekarang ini sudah 2 tahun berjalan bersama dengan beberapa rekan mahasiswanya dulu katanya gitu ya. Jadi dulu waktu masih kuliah kelihatan kita sangat kompak sekali, punya pandangan yang sama, punya visi yang sama, dan ngerasain tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Tung begitu mulai ada merugi, mulai lambat gitu, ini saling menyalahkan gitu ya. Nah, gimana sih Patung cara memperbaikinya? Apakah lebih baik saya ganti tim begitu, atau kalau ingin diperbaiki lagi bersama dengan tim yang lama, bagaimana bijaksananya katanya begitu? Karena masing-masing punya pandangan dan mempertahankan kebenarannya masing-masing begitu. Silakan Patung. Ya, kalau saya itu dari pengalaman membuka, menutup, menggeletakkan, menjual 28 perusahaan gitu ya. Menggeletakkan gitu ya, Pak? Menggeletakkan tuh saya cuekin, memangnya gue pikirin sudah lah mati ya, enggak apa-apa, hidup enggak apa-apa, masa bodoh kan gitu ya. Iya. Oke. Nah, itu damai-damai aja di hati. Jadi saya ngalami segalanya, termasuk salah satunya terpaksa harus pisah. Kan dengan partner kita saya alami. No, ya. Terus kemudian yang kedua, bagaimana kita menyadarkan partner kita, termasuk partner menyadarkan saya. Loh, sometimes saya yang enggak sadar loh. Jangan Anda GR Anda yang benar. Iya. Jadi saling menyadarkan, terus terjadi get along dan lanjut lagi gitu ya. Terus kemudian ada juga yang terpaksa misalnya harus ganti karyawan, terpaksa harus menjual perusahaan, terpaksa yang saham kita yang dibeli, terpaksa yang kita membeli sahamnya. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, kita hanya melakukan satu yang namanya sejauh mata memandang.
Mohon maaf ini ada bunyi telepon karena ini di hotel ini. Sebentar, saya matikan terlebih dahulu kalau nggak nanti nyanyi-nyanyi. Oke. Smart Listener sambil menantikan untuk bergabung masih ada kesempatan ya di 5 menit terakhir buat Anda yang ingin menyapa kami, dan saya informasikan bahwa perbincangan ini kami rekam dan kami simpan di YouTube di kanal Smart FM. Ya, Anda bisa langsung dengarkan nanti rekamannya kalau nggak mengikuti dari awal. Silakan Pak Tung, boleh dilanjutkan. Ya, jadi kalau bisa dipertahankan istilahnya masih punya, gini loh, kalau bisnis Anda, pertama kali kan kita mau tutup atau enggak dulu, kan gitu toh. Mau lanjut partneran atau bubar, ya, ganti karyawan atau enggak. Pertimbangannya nomor satu kan dari satu sudut perusahaan. Kalau saya sudut perusahaan, saya mempunyai satu yang namanya bisnis model gitu loh. Saya mempunyai satu yang namanya patron atau pola. Bisnis saya memenuhi 3 hal ini enggak? Kalau tidak memenuhi 3 hal ini, ya saya akan lakukan apa? Saya bisa perbaiki, tidak bisa saya perbaiki, terus kemudian saya ganti karyawannya, ganti karyawan tidak bisa, akan saya tutup. Cuma itu aja. Nah, jadi 3 patokan saya itu, satu, menghasilkan profit enggak? Profitnya di atas 20% dari modal saya setahun. Kalau di bawah 20% itu namanya ICU. Jadi gawat darurat, harus diperhatikan. Oke. Itu harus jelas, itu ya, profitnya harus di atas 20%. Nah, kemudian yang kedua, patokan saya apa? Jadi punya perbedaan dramatis dibanding yang lain, punya keunggulan. Kalau tidak mempunyai keunggulan atau perbedaan dramatis, so what gitu loh. Kita harus ubah, tambah, atau jual aja, atau bubarkan, kan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, itu kalau di tempat saya, itu adalah jalan tanpa saya. Jadi saya punya bisnis itu harus jalan tanpa saya. Nah, ada nggak yang bisnis yang jalan dengan Tung Desa Waringin? Ada. Yang dimana saya suka, misalnya. Saya sharing gini, ya yang sharing orang lain kan beda gitu ya, tetap Tung Desa Waringin. Jadi pembicara, sharing ilmu, ya nulis buku, ya saya yang harus terjun sendiri, saya oke. Tapi yang bisa delegasi, perusahaan-perusahaan saya yang lain, sejauh mata memandang, telinga mendengar, saya punya patokan 3 hal ini. Nah, kalau tidak masuk 3 hal ini, profitnya di bawah 20%. Tidak punya perbedaan atau keunggulan dramatis dibanding yang lain. Kemudian yang ketiga, harus jalan dengan saya terus, misalnya begitu. Apa yang saya lakukan? Ada 3 hal lagi yang saya lakukan. Yaitu apa? Nomor 1, harus punya rencana baru. Jadi rencana baru itu, yang kedua manajemen baru, yang ketiga perusahaan baru. Maksudnya ganti perusahaan. Nah, kalau rencana baru itu, nah produk Anda produk baru, terus wilayah baru, cara jualan baru, sistem komisi baru, karyawan baru, konsultan baru. Apa yang baru? Pabrik baru. Apa yang baru? Selama tidak ada yang baru ya repot gitu ya. Selama tidak ada yang baru akan menjadi satu yang namanya tantangan di dalam kehidupan kita. Nah, oke. Jadi benar-benar kita dalam hal ini jadi harus ada hal yang baru, itu pertama. Kemudian kalau sudah dikasih waktu dan dikasih uang, ingat perhatikan, cuma 2 aja. Kasih waktu sama uang, ternyata tidak berhasil manajemen yang lama, kita ganti manajemen yang baru. Nah, kita hatinya damai saja. Nah, sama, terpaksa ganti karyawan baru, ganti partner baru, kita terima. Nah, ini. Jadi nomor 1, perusahaannya dipertahankan atau enggak. Yang kedua, karyawannya dipertahankan enggak. Ketiga, partnernya dipertahankan atau enggak, kan gitu ya. Nah, kalau sudah sampai satu waktu dan uang jumlah tertentu yang tidak bisa, ya sudah. Termasuk misalnya saya terpaksa dengan satu partner saya harus berpisah. Saya tuh enggak pernah kepingin berpisah. Saya biasa kalau partneran itu lama-lama sekali. Even kayak di Smart FM, itu pada waktu Smart FM dijual masuk ke Kompas Gramedia, saya kan tetap mau ngotot, Pak, kalau boleh saya tak bergabung gitu, tetap walaupun saya saham kecil 10%, tapi saya percaya saya punya nilai tambah kalau saya bisa memberikan masukan-masukan. Tapi ternyata Kompas kan sangat-sangat besar, Gramedia sangat besar, enggak perlu saya, ya enggak apa-apa, hatinya damai-damai saja. No. Kan Kompas tetap besar, saya tetap besar sendiri-sendiri tanpa harus. Walaupun kita tahu kalau kolaborasi bisa lebih bagus. Besar. Jadi dalam hal kesempatan ini, maksimal. Jadi kita perhatikan tadi, patokan Anda apa, pola Anda apa. Kalau saya jelas kok. Jadi labanya jelas enggak, terus kemudian berikutnya punya keunggulan drama enggak. Yang ketiga, jadi bisa jalan enggak tanpa saya, in the end yang perusahaannya. Nah, kalau 1 2 3 enggak bisa, mulailah apa ya tadi, apa produk baru, manajemen baru atau perusahaan baru, kan itu rencana baru atau perusahaan baru atau partner baru, silakan. Jadi damai-damai. Ya.
intinya diperjelas dulu baru kemudian bisa mengambil keputusan. Satu pertanyaan terakhir Pak Tung, barangkali ini sebenarnya di luar startup, tapi ini mungkin juga adalah hal yang dialami dalam perusahaan-perusahaan startup begitu ya. Ada listener, saya tidak disebutkan namanya, bekerja di salah satu distributor perusahaan besar, rata-rata lama bekerja di perusahaan tersebut katanya sudah sampai 20 tahun. Kalau 20 tahun kayaknya masih startup nggak sih kalau 20 tahun tuh Pak Tung? Nah, gaji udah enggak kan? Nah, gaji para stafnya senior katanya hanya selisih 200.000 dari karyawan baru UMP. Sementara induk perusahaan terus melakukan ekspansi ke lini bisnis yang lain, bahkan sampai ke luar negeri. Mohon masukannya, ini mungkin masukannya apakah berhenti bekerja begitu, bikin usaha sendiri begitu, atau Pak Tong punya masukan? Ini kayaknya mereka nggak puas dengan gajinya. Terus kalau saya mau minta gaji baru tuh barangkali Pak Tong bisa secara singkat, ini karena waktunya tinggal 2 menit, silakan. Ya, saya percaya terhadap satu yang namanya meritokrasi, dalam arti bukan lamanya kerja. Ya. Lama kerja tetap akan ada yang namanya senioritas, yes. Tetapi kalau misalnya secara kontribusi sama karyawan yang baru kalah, ya mending karyawan baru lebih gede gajinya. Oke. Jadi bukan soal senioritas waktu kalau ya. pertanyaannya, kalau di tempat saya, perusahaan itu bisa saling tahu gaji, itu sudah masalah. Saya ulangi, perusahaan yang di mana karyawannya bisa saling tahu gaji, perusahaan tersebut dalam masalah. Ya masalahnya kayak gini, orang iri-irian seperti begini. Betul, betul. Kalau di tempat saya sudah tahu jelas bahwa sejak masuk mereka tanda tangan. Yang namanya gaji, bonus, ataupun hutang yang tidak diumumkan oleh perusahaan adalah rahasia. Bila Anda saling membocorkan, saling tahu, ya terpaksa harus dikeluarkan. Saya keluarkan selama mati sesungguhnya. Protes, Pak, itu kok gajinya bisa tahu? Loh, kamu kok bisa tahu? Ya sudah, kamu mengundurkan diri. Walaupun sehebat apapun dia. Hati saya damai. Damai nggak? Damai. Karena itu tadi, iri-irian. Merasa saya sudah lama, 20 tahun sama yang karyawan baru selisihnya 200.000. Nah, pertanyaan, kontribusi Anda ada nggak? Gitu loh ya. Nah, kalau kontribusi Anda ada dan Anda hebat, ngapain Anda di perusahaan tadi? Iya. Halo. Iya. Halo, kalau Anda betul-betul punya nilai tambah dan Anda dibutuhkan, ngapain Anda demo-demo, minta naik gaji? Anda pasti akan direkrut oleh perusahaan yang lain. Berani nggak Anda? Bukan Anda lebih hebat lagi, Anda buka perusahaan sendiri, Anda ngerekrut dan Anda janji nanti kalau karyawan yang makin lama seperti di Jepang. Di Jepang itu makin lama gajinya makin tinggi. Apa yang terjadi? Ya. Bersaing. Kenapa kalah bersaing? Karena alirannya bukan meritokrasi tapi senioritas. Pendapat senior itu sangat dihargai, jadi akibatnya inovasi kalah sama Korea. Yang penting senior ngomong apa dihormatin, disembah dan dipuja. Asal kamu lama aja di perusahaan ini, pret. Perusahaannya kalah bersaing, nggak bisa dengan inovasi. Korea. Ya. Mau menemukan penemuan baru, waktu 5-6 tahun. Ya. Korea 3 bulan produk baru, ya kalah. Goodbye my love. Oke. Baik. Jadi teman-teman, Anda tingkatkan diri sebagai sudut karyawan, Anda tingkatkan diri sampai perusahaan yang membutuhkan Anda. Nah, kalau Anda dibutuhkan, Anda tidak bisa dihilangkan, Anda merasa kok kurang memuaskan, ya Anda daftar di perusahaan yang lain. Perusahaan yang lain Anda tidak memuaskan karena ide dan pemikiran yang bagus, buat perusahaan sendiri. Pak Tung, kita tutup, kita kunci perbincangannya. Sehat-sehat untuk Pak Tung di sana dimanapun, dan kemudian nanti kalau kembali ke Jakarta juga dalam kondisi yang sehat, selamat gitu ya. Kita jumpa kembali. Terima kasih untuk daging-daging informasi, nasihat, insight pagi hari ini. Semoga berguna buat kita semuanya. Kami pamit, Jalan Nurlija. Dan Tung Desem Waringin. Salam dahsyat. That was Smart Business Talk with Tung Desem Wadding In. Brought to you by Smart FM Network.